Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan apapun. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para tabiin tabiatnya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Yang terhormat Ibu Neng Lia Yulia Ningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, dan teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai mengidentifikasi har atau al-harfu dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Langsung saja ke materi pertama. Huruf jar. Huruf jar adalah huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harakat kasrah. Kaidah huruf jar. Huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat waktu. Huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Selanjutnya contoh dan jumlah huruf jar. Huruf jar berjumlah 9 huruf, yaitu min yang artinya dari, ila yang artinya ke, an yang artinya dari, ala yang artinya di atas, fi yang artinya di dalam, rubba yang artinya banyak atau sedikit, ba dengan, ka seperti, la milik atau kepunyaan. Contoh penggunaannya, contoh penggunaan dari min adalah isimnya nasu yang artinya manusia, karena didahului oleh huruf jar min maka isim menjadi majrur. Jadinya minan nasi yang artinya dari manusia. Contoh penggunaan ilah adalah isim kata benda, kata kerja atau kata benda suku artinya pasar, karena didahului oleh huruf jar ilah maka isim menjadi majrur. Jadinya ilasuki yang artinya ke pasar. Contoh penggunaan an adalah isim dari nabiyu artinya nabi, karena didahului oleh jar an maka isim menjadi majrur. Jadinya anin nabiyu yang artinya dari nabi. Contoh penggunaan ilah bisa dilihat dari PPT kelompok kami. Contoh dari fi, isimnya masjidu yang artinya masjid, karena didahului oleh huruf jar fi, maka isim menjadi majrur. Jadinya fi masjidu, fil masjidu yang artinya di dalam masjid. Contoh penggunaan rubba, isimnya rojulu alimu, karena didahului oleh huruf jar rubba maka isim menjadi majrur. Jadinya rubba rojulin alimin
atau rubba rojulin alimin. Artinya banyak pemuda alim. Contoh penggunaan ba bisa dilihat dari PPT. Selanjutnya contoh penggunaan ka. Ada contoh penggunaan la. Selanjutnya huruf istifham. Istifham artinya pertanyaan atau meminta berita dan informasi dari orang lain. Dalam kalimat pertanyaan ada yang disebut dengan kata tanya. Kata tanya disebut dengan adawatul istifham. Adawatul istifham ada yang berupa huruf dan ada juga yang berupa isim. Ada dua yang ingin dicapai oleh pertanyaan, yaitu atasdik, yaitu untuk membenarkan atau pertanyaan dan jawaban antara ya atau tidak, dan atasawur, yaitu mengetahui atau menentukan sesuatu dari dua hal atau lebih. Ada beberapa kata yang dipakai untuk bertanya, diantaranya ma, man, hol, a, mata, kam, ayana, kaifa, aina, anna, ayya. Istifham yang berupa huruf ada dua, yaitu hamzah dan atau khola, dan sisanya adalah berupa isim. Berikut penerapan kata yang digunakan sebagai istifham. Hamzah bisa dipakai untuk atasawur atau atasdik. Ketika hamzah digunakan untuk atasawur diikuti oleh ama yang terletak antara dua kata pembanding. Contoh amahmudu musyafir ahmad. Artinya apakah Mahmud yang berpergian atau Ahmad. Selanjutnya contoh penggunaan huruf istifham. Huruf hala artinya apakah dan khusus dipergunakan untuk atasdik saja. Contohnya hala yakilul hayawan. Apakah hewan itu berakal artinya. Dan contoh penggunaan huruf dari huruf istifham lainnya bisa dilihat dari PPT. Man, ada ma artinya menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ada mata artinya kapan dan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya bisa dilihat atau dibaca. Selanjutnya ini contoh yang sama. Ayana artinya kapan digunakan. Artinya bisa dilihat oleh babaturan di sini. Selanjutnya ini contoh yang tadi, yang contoh huruf istifham. Contoh penggunaan huruf istifham. Ayu yang artinya mana saja atau yang mana dan digunakan untuk menanyakan pilihan. Selanjutnya ada anna, bisa diartikan bagaimana, kapan atau di mana. Contohnya anna laka hadal mala, yang artinya dari mana engkau memperoleh harta benda ini. Selanjutnya ada contoh satu lagi, bisa dilihat di PPT kelompok kami. Selanjutnya harfu atfi. Ataf dalam bahasa Indonesia bisa disebut pun dengan kata hubung, yaitu dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Adapun dalam bahasa Arab, ataf terbagi menjadi dua bagian. Terdapat yang dinamakan ataf nasakh dan ataf bayan. Hanya saja yang
paling tidak sedikit ditemui dalam tata bahasa Arab ialah atap nasak. Adapun atap bayan paling jarang sekali digunakan. Macam-macam atap. Atap bayan. Atap bayan adalah tabi yang berupa isim jamid dan berfungsi menjelaskan matbunya jika berupa isim marifat dan berfungsi mentaksis atau menghususkan matbunya jika berupa isim nakirah. Atap nasa atau atap nas adalah atap yang di antara tabi dan matbunya terdapat salah satu dari 10 huruf atap. Huruf-huruf tersebut yaitu wawu. Huruf ini mutlak digunakan untuk menghubungkan dua kata yang setara, baik berupa isim atau berupa fi'il. Selanjutnya ada fa yang artinya kemudian. Huruf ini berfungsi menunjukkan makna tertib atau urutan dan takib atau penyusulan. Takib menunjukkan bahwa kata yang kedua datang setelah yang pertama tanpa tenggang waktu yang. Summa atau kemudian, huruf ini berfungsi menunjukkan makna tartib dan taraki. Taraki berbeda dengan takib dari segi adanya tenggang waktu antara kata pertama dan kedua. Selanjutnya au yang artinya atau. Huruf ini berfungsi untuk menunjukkan makna takhir atau pilihan atau ibahah atau mubah. Perbedaannya jika takhir harus memilih salah satu pilihan dan ibahah boleh memilih kedua pilihan yang ada. Huruf ini berfungsi untuk meminta tayin atau penentu sesuatu dari seseorang, dan huruf ini terletak pada huruf hamzah. Imma, huruf ini dapat digunakan dalam kalimat dengan syarat harus didahului dengan huruf imma lainnya, dan huruf ini memiliki makna yang sama dengan huruf hawa atau sama seperti yang ini. Ada bal. Huruf ini digunakan untuk idrob, yaitu mengalihkan perhatian dari kata yang terletak sebelumnya. Selanjutnya la. Huruf ini berfungsi menafikan kesetaraan hukum pada kata yang terletak di antara huruf tersebut. Laakin. Huruf ini menunjukkan penetapan suatu hukum atau keadaan pada sebuah kata yang terletak sebelum huruf laakin, sekaligus menetapkan kebalikan dari kata yang terletak sesudah huruf tersebut. Hatta, huruf ini digunakan untuk at-tadrij atau pemberian tahapan, dan al-goyah atau penentu tujuan. Makna at-tadrij adalah indikasi berlalunya sesuatu setahap demi setahap. Selanjutnya harful nahyi. Fi'il artinya adalah kata kerja, sedangkan nahyi itu artinya larangan. Jadi pengertian fi'il nahyi itu maksudnya adalah kata kerja larangan. Makna fi'il nahyi, adapun maknanya dari fi'il nahyi itu adalah kata kerja larangan, maka setiap kalimat fi'il mudhari yang dimasukkan nahyi itu maknanya sudah pasti melarang. Contohnya misalnya tansyuru, ini maknanya adalah kamu sedang menolong atau kamu akan menolong. Kalimat tersebut jika sudah menjadi fi'il nahyi, ia menjadi la. Maknanya la
la tansur, yang artinya kamu jangan menolong. Yang kedua, tadribu maknanya ialah kamu sedang memukul atau kamu akan memukul. Makna ini jika kalian masukkan huruf la nahi maka menjadi la tadribu. Maknanya kamu jangan memukul. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan penyampaian kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.